Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi 1. Pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. 2. Pengadaan barang atau jasa di luar negeri. 3. Pengadaan barang atau jasa pengecualian atau yang dikecualikan. 4. Penelitian. Dan yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang pengadaan barang atau jasa dalam rangka keadaan darurat. Pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga Indonesia yang berada di dalam negeri dan di luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera. Selanjutnya, yang disebut sebagai keadaan darurat meliputi 1. Keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, yakni pada suatu situasi di mana diperlukan operasi pencarian dan pertolongan lintas institusi yang bersifat segera. Misalnya, kecelakaan pesawat yang jatuh atau hilang di laut atau hutan, dan lain-lain. 3. Kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, yaitu pada suatu situasi di mana terdapat sarana atau prasarana publik yang secara insidentil atau mendadak mengalami kerusakan atau gangguan sehingga pelayanan publik terganggu secara signifikan atau terhenti dan harus segera dikembalikan fungsinya pada kondisi normal. Misalnya, jembatan penghubung antar wilayah yang terputus akibat faktor massa manfaat, kondisi alam, atau mengalami efek ikutan dari wilayah yang terkena bencana. 4. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik, dan keamanan di luar negeri yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. Misalnya, evakuasi WNI dari negara yang sedang mengalami peperangan. 5. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Misalnya, bantuan kemanusiaan berupa barang dan atau tenaga medis terhadap pengungsi di negara XYZ akibat bencana alam. Rangkaian kegiatan penanganan keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana sosial meliputi 1. Siaga darurat. 2. Tanggap darurat. Dan yang ketiga, transisi darurat ke pemulihan. Siaga darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contohnya adalah sewa atau kontrak rumah atau ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana. Selanjutnya adalah tanggap darurat.
yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Contohnya adalah makanan siap saji, mencakup nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya. Transisi sampai pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Contohnya adalah tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur, hilang, hanyut atau rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yaitu berupa 1. Konstruksi darurat, dan yang kedua, konstruksi permanen. Mari kita bahas satu persatu. 1. Konstruksi darurat. Pada prinsipnya, penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat. Hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera, karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar, dan atau terhentinya kegiatan pelayanan publik. Contohnya adalah pembangunan MCK darurat, membuat tanggul dan pengarah arus dari Bronjong. 2. Konstruksi permanen. Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika 1. Penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat. 2. Penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara atau kerugian masyarakat yang lebih besar, dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Atau yang ketiga, pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat tertentu, yaitu suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan, atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan atau tidak diperpanjang, namun masih diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas. Contohnya adalah bangunan yang sifatnya permanen dalam penanggulangan darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak, yang terkait langsung dengan dampak bencana. Demikianlah penjelasan tentang pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Selanjutnya, penjelasan tentang jenis pengadaan khusus lainnya, yaitu pengadaan barang atau jasa di luar negeri, pengadaan barang atau jasa pengecualian atau yang dikecualikan, penelitian dan tender atau seleksi internasional, dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri akan dijelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.